Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kembali kita bertemu di dalam resapi pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari dan juga menjalani hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk rahmat-Mu dan juga perkenanan-Mu untuk selalu berkenan memakai kami sebagai saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Kami berterima kasih untuk kesetiaan-Mu memelihara hidup kami, dan saat ini kami akan menjalani hari pemberian-Mu, tetapi sebelumnya kami akan mendasarkan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir dengan Roh Kudus-Mu, memberikan kemampuan bagi kami untuk memahaminya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perkenankan saya pada resapi hari ini membacakan salah satu kesaksian di dalam Alkitab, terkhusus di dalam surat 1 Petrus 2 ayat yang kelima demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita memandang diri kita lemah. Kita merasa rapuh menghadapi tekanan ekonomi, relasi yang retak, kesehatan yang menurun, atau bahkan masa depan yang tidak pasti. Kita melihat diri seperti batu biasa, keras mungkin, tetapi diam, pasif, dan mudah tergerus waktu. Surat 1 Petrus yang saya bacakan tadi dan menjadi dasar di dalam resapi hari ini mengajak kita untuk memperhatikan kata batu di dalam ayat tadi. Batu tersebut bukan sekedar batu, tetapi justru menegaskan bahwa kita, umatnya, adalah batu yang hidup atau batu hidup. Artinya kita bukan benda mati, kita adalah batu ajaib dalam arti rohani. Batu yang diberi kehidupan oleh Allah sendiri, batu yang tidak hanya diam, tetapi bertumbuh, bertahan, dan bahkan dipakai untuk membangun. Lalu apa maknanya bagi kita? Pertama, batu hidup adalah batu yang mampu bertahan. Batu dalam Alkitab sering melambangkan kekuatan dan keteguhan, tetapi sebagai batu hidup, ketahanan kita bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Tuhan yang memberi hidup itu. Itu artinya saat hidup menekan, kita tidak sekedar bertahan karena kuat. Kita bertahan karena kita berakar pada sang batu yang sejati, yaitu Allah. Kedua, batu yang hidup atau batu hidup adalah batu yang dibentuk. Batu dalam pembangunan tidak selalu langsung sempurna. Ia dipahat, diasah, dibentuk agar sesuai dengan rencana bangunan. Demikian juga hidup kita. Pergumulan bukan tanda Allah meninggalkan kita, melainkan bagian dari proses pembentukan. Kesulitan hidup justru adalah pahat ilahi yang membentuk kita menjadi bagian yang tepat dalam karyanya. Lalu yang ketiga, batu hidup adalah batu yang kreatif dalam menghadapi hidup. Karena kita hidup, kita tidak hanya pasif menghadapi masalah. Roh Tuhan di dalam kita memberi hikmat, keberanian, dan kreativitas. Dalam situasi sulit, orang beriman sering menemukan jalan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena Tuhan bekerja di dalam mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa kita bukan batu biasa. Kita adalah batu hidup, batu ajaib dalam tangan Tuhan. Mungkin hidup kita sedang dipukul ombak, mungkin terasa retak, tetapi ingat, batu yang hidup tidak hancur begitu saja. Ia justru semakin kuat karena terikat dalam bangunan Allah. Oleh karena itu, jangan menyerah, jangan meremehkan diri kita, dan jangan berhenti berharap. Karena di dalam Tuhan, kita diberi kemampuan untuk bertahan dan secara kreatif mengatasi pergumulan hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadikan kami batu hidup dalam rumah-Mu. Kuatkan kami dalam pergumulan, bentuk kami melalui setiap proses, dan beri kami hikmat untuk menjalani hidup dengan iman,
dan kreativitas. Kami serahkan hari ini aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk kesetiaannya merenungkan firman Tuhan bersama di dalam Resapi. Tuhan menyertai dan memberkati aktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari hari ini. Amin.